Halo, kembali lagi dengan saya, Muhammad Riyad Bariskulo. Saya berkuliah di Telkom University, jurusan Administrasi Bisnis, angkatan 2021. Dengan NIM 15012100094. Hari ini saya bakal mempresentasikan tentang konsep uang. Topik pertama. Langsung aja kita ke materinya. Sejarah perkembangan uang. Dalam kehidupan manusia, pastinya akan selalu bersinggungan. Yang biasanya uang berfungsi untuk membeli kebutuhan sehari-hari, uang yang biasanya kita kenal pada saat ini sudah mengalami proses perkembangan yang panjang. Terdapat beberapa tahapan dalam sejarah perkembangan uang. Yang pertama, ada tahap sebelum perdagangan barter. Pada zaman dahulu, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Nenek moyang kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada zaman itu, semua alat-alat kebutuhan dihasilkan oleh para pemakai. Mereka mencari barangnya, lalu menggunakannya. Setelah masa itu, lanjut ke tahap perdagangan barter. Barter atau pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Pada tahap ini, penukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan. Setelah itu muncul kegiatan tukar-menukar barang antar dua pihak yang disebut sistem barter. Sistem barter harus sama-sama sepakat dengan pihak lain, dan sistem barter ini merupakan tingkat kedua dari perkembangan uang di dunia. Kesulitan pada masa barter adalah menemukan yang dimiliki itu sekaligus mempunyai barang yang akan dibutuhkan pada waktu yang bersamaan. Jadi nggak mungkin kan kita misalnya pengen sesuatu dan sama persis sama apa yang diinginkan orang lain gitu. Jadi pada zaman barter itu sulit pokoknya. Lalu ke tahap yang berikutnya, tahap uang barang. Solusi untuk mengatasi kesulitan yang pada kalangan perdagangan tukar menukar, terdapat pemikiran untuk menggunakan barang tertentu digunakan sebagai alat tukar menukar. Barang yang bisa ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah barang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak pada barang yang penting atau kebutuhan sehari-hari. Kita lanjut ke tahap uang logam yang keempat. Pada tahap uang logam dimulailah pada abad ke-18 berupa uang perak dan emas yang kemudian dijadikan standar emas sampai awal abad ke-20. Kenapa uang logam dipilih sebagai alat tukar menukar? Karena tahan lama, tidak mudah rusak, dan hampir digemari oleh banyak masyarakat. Pembatasan penggunaan emas dan perak ini bertujuan membatasi banyaknya jenis uang barang begitu. Lanjut ke yang kelima, tahap uang kertas. Perekonomian yang semakin maju dan terus berjalan menimbulkan kesulitan perkembangan tukar menukar dengan uang logam yang bertambah sangat terbatas. Setelah mengalami kesulitan dalam jumlah besar, diciptakanlah uang kertas yang sampai sekarang masih digunakan. Meskipun sekarang sudah banyak uang-uang seperti uang elektronik. Kita lanjut. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Kita lanjut. Jenis-jenis uang. Ada dua jenis uang. Uang yang pertama itu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis uang kartal, yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral dan lazimnya berbentuk surat-surat berharga dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kita lanjut. Langsung kita ke materi yang berikutnya, yaitu inflasi. Masih di topik yang pertama. Pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus dan berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kita lanjut.
Inflasi digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10 sampai 30% setahun. Yang ketiga, inflasi berat antara 30 sampai 100% setahunnya. Dan yang terakhir, hyperinflasi berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Serem banget ya. Kita lanjut. Muncullah penyebab terjadinya inflasi. Kenapa inflasi bisa terjadi? Ini dia. Yang pertama, karena adanya permintaan yang meningkat. Demand pull inflation. Inflasi di Indonesia disebabkan oleh kelebihan penawaran atau kelebihan permintaan. Yang kedua, jumlah beredar meningkat. Biasa disebut set theory inflation. Teori inflasi akibat kenaikan jumlah uang beredar menyatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar dan harga, dan menimbulkan ketidaksamaan antara keduanya. Lalu yang terakhir, inflasi karena ekspektasi. Biasa disebutnya expected inflation. Penyebab inflasi Indonesia adalah inflasi ekspektasi. Penyebab inflasinya seperti perilaku masyarakat yang percaya bahwa keadaan ekonomi akan membaik di masa depan. Tapi kan kita nggak bisa nebak apa yang bakal ada di masa depan. Jadi sebenarnya kita harus waspada gitu. Langsung aja kita lanjut. Langsung di materi yang berikutnya, kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi atau definisi dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan memperoleh barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan agar mencapai kesejahteraan dalam hidup. Aktivitas ekonomi mengarah pada kegiatan memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan membeli barang atau jasa yang melibatkan transaksi moneter. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi dimulai dari proses persediaan modal atau sumber daya kemudian akan menghasilkan aliran output barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Langsung aja kita lanjut. Tujuan dari kegiatan ekonomi. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan. Lalu yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, mengikat secara hukum. Dan yang keempat, rasionalitas. Lalu yang kelima, dapat diterima secara sosial. Kita lanjut. Di sini muncul karakteristik kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada motif ekonomi, yaitu dilakukan oleh individu untuk mencari nafkah dengan melalui keuntungan ekonomi tersebut. Lalu yang kedua, ada penggunaan sumber daya, yaitu memanfaatkan sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga, penggunaan rasional, yaitu kegiatan yang mengalokasikan sumber daya yang langka secara rasional agar dapat memaksimalkan keuntungannya. Lalu terikat secara hukum, yaitu keuntungan yang diperoleh kegiatan ekonomi sah secara hukum. Yang terakhir, diterima secara sosial. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai aturan norma sosial. Mari kita lanjut. Sektor kegiatan ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor yang pertama adalah sektor primer. Kegiatan primer meliputi pertanian, pertambangan, kehutanan, berburu, serta pengelolaan bahan mentah dan pengemasan termasuk di dalam sektor ini. Lalu yang kedua, sektor sekunder. Aktivitas sekunder ini terlibat dalam memproduksi barang. Sektor ini berkaitan dengan industri logam, industri tekstil, dan pekerjaan industri kimia. Kita lanjut ke yang ketiga, sektor tersier. Sebagian besar, sektor ini menunjukkan industri jasa perekonomian. Aktivitas ekonomi sektor tersier meliputi penyediaan jasa komersial kepada konsumen dan penjualan barang-barang yang diproduksi oleh sektor sekunder. Aktivitas tersebut dapat dilakukan penjual grosir, eceran, pengangkutan barang atau jasa. Lalu ada sektor kuarter yang keempat. Kegiatan intelektual berkaitan dengan inovasi teknologi termasuk dalam sektor kuartener.
Beberapa aktivitas sektor ini meliputi bidang teknologi, informasi, penelitian, pendidikan, dan juga budaya. Lalu yang kelima, sektor kuliner. Kegiatan sektor ini terlibat dalam pekerjaan seperti di pemerintahan, universitas, sains, budaya, dan juga kesehatan. Oke, mari kita lanjut. Jenis kegiatan ekonomi di sini ada 3. Yang pertama kegiatan ekonomi produksi, yang kedua kegiatan ekonomi distribusi, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Oke, kita lanjut. Muncul materi yang berikutnya yaitu lembaga keuangan dan masih di topik yang pertama. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang bertugas memberikan dan menyediakan produk maupun fasilitas dalam bidang keuangan. Pada dasarnya, lembaga keuangan merupakan kegiatan yang mencakup pengumpulan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana tersebut. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kelompok. Kita lanjut. Pertama, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki wewenang dalam memadukan dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, deposito, kemudian memanifestasikan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Lanjut ke tujuan lembaga keuangan. Tujuannya apa saja sih dari lembaga keuangan ini? Yang pertama itu menghimpun dana nasabah, yang kedua menyalurkan uang, yang ketiga memberikan kredit pinjaman, dan yang keempat menyediakan jasa keuangan. Kita lanjut. Fungsi lembaga keuangan. Ada beberapa fungsi. Yang pertama itu tempat menyimpan uang. Yang kedua, penyaluran kredit atau pinjaman. Lalu yang ketiga, mencetak uang. Oke, kita lanjut ke fungsi lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan non-bank atau dapat disingkat LKBB. Tadi kita udah sebut ya guys. Adalah sebagai pengumpul dana atau penghimpun dan menghubungkan penyalur dengan tujuan menopang. Yang pertama, manfaat likuiditas, yang kedua pengalihan aset, yang ketiga relokasi pendapatan, dan yang keempat kemudahan transaksinya. Kita lanjut, otoritas jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, badan negara mandiri yang independen dari campur tangan pemerintah, di mana OJK berwenang, berfungsi dan bertugas dalam mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyelidikan dalam zona perbankan, bursa efek, asuransi, dan dana pensiun, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Kita lanjut. Latar belakang OJK. Terbentuknya OJK seperti apa sih? OJK dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama, amanat undang-undang. Yang kedua, perkembangan industri. Yang keempat, konglomerasi lembaga jasa keuangan. Dan yang keempat, perlindungan konsumen. Kita lanjut, tugas dan wewenang OJK. OJK berperan penting dalam penyelenggaraan sistem yang mengatur dan mengawasi kegiatan OJK tersebut, yang menyatu terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU 021 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, kemudian terdapat wewenang yang dijalankan oleh OJK. Wewenang yang dijalankan OJK yang pertama, menangani kegiatan terkait izin sektor perbankan. Yang kedua, menangani kegiatan yang dijalankan terhadap kesehatan. Lalu yang ketiga, memberi pengawasan dan pengaturan terhadap kesehatan sektor perbankan. Oh, tadi udah disebut yang ketiga. Lalu yang keempat, memberi pengawasan terhadap aspek kehati-hatian yang dijalankan sektor perbankan. Soalnya kalau soal uang harus hati-hati ya guys. Oke, kita lanjut. Otoritas jasa keuangan berlandaskan pada asas-asas. Pertama, yaitu asas independensi. Lalu yang kedua, asas kepastian hukum. Lalu yang ketiga,
asas kepentingan umum. Lalu yang keempat, asas keterbukaan. Lalu yang kelima, profesionalitas merupakan asas yang mengedepankan dan mementingkan spesialisasi dalam melaksanakan tugas maupun wewenang otoritas jasa keuangan yang sejalan dengan landasan yang telah berlaku pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir ini tuh asas akuntabilitas. Oke, kita lanjut. Ternyata sudah materi yang selanjutnya yaitu otoritas moneter. Topik 1. Oke, kita lanjut. Definisi otoritas moneter adalah lembaga atau kelompok dengan hak mengendalikan keuangan yang tersebar ke negara lain dan memiliki wewenang menentukan dan mengukur persediaan uang. Kita lanjut. Status modal Bank Indonesia. Bank Republik Indonesia termasuk lembaga milik negara yang independen untuk melakukan wewenang dan tugasnya terbatas dari campur aduknya pemerintah dan juga yang lain, terkecuali beberapa hal harus dilakukan secara bijak diatur oleh perundang-undangan. Bank Republik Indonesia menetapkan modal sedikitnya 2 miliar rupiah besar ya guys. Maka harusnya ditambah sampai maksimal 10% dari semua dana yang berasal dari dana cadangan atau revaluasi aset kewajiban moneter. Sebenarnya segitu dikit ya kalau dibandingin sama negara-negara lain. Lalu kita lanjut ke tugas dan tujuan otoritas moneter. Tugasnya yaitu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, lalu menjaga dan mengatur segala kelancaran sistem pembayaran, lalu mengawasi dan mengatur bank. Lalu kita lanjut, prinsip otoritas moneter. Prinsip yang biasa digunakan untuk menentukan kebijakan moneter di negara-negara yang maju dan berkembang. Biasanya yang pertama mempunyai sasaran. Inflasi itu dijadikan prioritas pencapaian dan juga acuan kebijakan moneter. Lalu memiliki sifat antisipatif dengan mengikat adanya efek menunda kebijakan moneter dan mengambil kebijakan yang akan berakibat di masa depan yang akan datang. Lalu yang ketiga, menghubungkan diri kepada suatu aturan atau rules, tetapi juga cukup fleksibel dalam operasionalnya, atau yang biasa disebut constrained discretion. Lalu yang keempat, transparan dan akuntabilitas, biasa disebut good corporate governance. Oke, kita lanjut. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan materi-materi yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Thank you. Sampai jumpa kembali.